Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadis Hanifan dari kelompok 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu model autoregresif dan ARIMA. Pertama, dalam analis regresi terdapat 3 jenis data, yaitu data quarter, data time series, dan data panel. Apa sih data time series itu? Data time series merupakan data yang diamati menurut urutan waktu untuk satu variabel tertentu. Dalam analisis time series seringkali menggunakan asumsi bahwa data itu harus stasioner. Apa sih stasioner itu? Stasioner adalah relatif tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan nilai secara tajam pada data atau fluktuasi data berada pada sekitar nilai rata-rata yang konstan. Sebaliknya, tidak stasioner adalah jika relatif terjadi kenaikan atau penurunan nilai yang tajam pada data. Kondisi tidak stasioner ini terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, tidak stasioner dalam rata-rata, dan yang kedua, tidak stasioner dalam varians. Jika data time series menunjukkan bahwa terdapat variasi fluktuasi pada data pada grafik, maka data termasuk dalam time series yang tidak stasioner berdasarkan varians. Model time series yang paling banyak digunakan itu apa? Dalam peramalan data time series adalah model autoregresif integrated moving average atau yang lebih dikenal dengan ARIMA. Pemodelan dengan teknik ARIMA ini merupakan salah satu model akurat apabila varians residualnya juga dilihat pergerakannya dari waktu ke waktu. Model ARIMA ini merupakan salah satu model data deret berkala. Peramalan menggunakan model ARIMA mengasumsikan data yang digunakan berhubungan secara linier. Asumsi dan data berhubungan linier pada model ARIMA ditandai dengan nilai residual yang berdistribusi normal dan white noise. Jadi yang sekarang kita akan pelajari adalah apa yang dimaksud dengan AR atau autoregresif, kemudian MA, moving average, dimaksud dengan ARMA, autoregresif moving average, atau yang tadi ARIMA, autoregresif integrated moving average. Dan yang terakhir kita akan coba untuk menyelesaikan contoh soal AR, MA, ARMA, ARIMA dengan menggunakan software eView. Pertama kita masuk ke model autoregresif. Apa sih autoregresif itu? Autoregresif adalah suatu model atau metode untuk meramalkan suatu hal yang akan datang dengan menggunakan data Y yang sudah didapat saat ini. Misalkan kita ingin meramalkan suatu harga beras di tahun 2021 dan kita sudah mempunyai data di tahun 2020, 2019, dan 2018, maka kita bisa meramalkan berapa harga beras di tahun 2021. Seperti itu. Ini adalah model untuk autoregresif, di mana nilai Y itu yang bergantung pada waktu T, merupakan nilai periode waktu sebelumnya dan kondisi acak. Nilai Y dinyatakan di sekitar nilai rata-rata dari delta kecil. Semua model hanya terdapat nilai Y saat ini dan nilai Y sebelumnya yang terlibat, tidak ada regresor lain. UT itu galat yang tidak berkolerasi secara acak dengan rata-rata 0 atau variasinya konstan, disebut white noise. Alpha 1 dan alpha 2 nya disebut koefisien regresi. Itu dengan apa yang disebut dengan model AR. Kemudian kita lanjut ke model MA, moving average. Apa sih moving average? Itu adalah metode atau model peramalan yang menghitung rata-rata nilai runtun waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Kalau yang tadi dengan menggunakan data Y, data aslinya, kalau sekarang dengan menggunakan nilai rata-rata runtun waktunya untuk meramalkan di periode selanjutnya. Ini model untuk moving average. Di sini Y pada waktu T sama dengan konstanta, ditambah MA dari galat saat ini dan galat sebelumnya. Moving average hanyalah kombinasi linier dari istilah kesalahan white noise.
Kemudian autoregressive dan moving average. ARMA. ARMA itu apa? ARMA itu adalah gabungan model AR dan MA. ARMA merupakan gabungan autoregressive dan moving average. Nilainya dinyatakan di sekitar rata-rata delta kecil. Model ARMA diperkenalkan oleh George Edwin Pelham Box dan Gwilym Marion Jenkins, atau yang lebih sering disebut dengan metode rutin waktu Box-Jenkins. Ya, ini statistikawan yang menemukan metode Box-Jenkins. Nah, sekarang kita masuk ke ARIMA. Apa ARIMA itu? ARIMA itu lebih sering ARIMA itu adalah suatu yang tadi dijelaskan di awal time series yang sangat akurat dalam meramalkan peramalan untuk kedepannya. ARIMA ini lebih sering digunakan karena time series dalam ekonomi sehari-hari yaitu sering terdapat data yang tidak stasioner. Maka kita harus dibutuhkan model ARIMA. Syarat yang harus dipenuhi adalah data stasioner untuk kita meramalkan sesuatu. Ketika kita mendapatkan data tidak stasioner, maka dari itu kita harus menggunakan integrated atau lebih sering disebut diferensi. Ketika kita sudah diferensi atau integrated selama sekali, ternyata data itu belum stasioner, kita diferensi sekali lagi. Tapi ketika data itu sudah berbentuk stasioner, grafiknya sudah stasioner, kita tidak perlu integrated lagi atau mendiferensi lagi, cukup sekali saja. Ketika sudah stasioner cukup berhenti di situ. ARIMA itu suatu model yang berasal dari hasil diferensi data. Jika melakukan diferensi pada time series sebanyak FD lalu menerapkan model ARMA, maka dapat dikatakan model aslinya adalah ARIMA, di mana P menyatakan ordo AR dan di mana Q menyatakan ordo MA. Yang harus diperhatikan adalah untuk menggunakan metode Box-Jenkins, data time series harus stasioner setelah satu atau lebih diferensi. Jadi kita harus mendiferensi ketika datanya belum stasioner gitu. Nah, sekarang apa sih yang tadi kita sudah sebut kita singgung metode Box-Jenkins itu? Metode Box-Jenkins digunakan untuk identifikasi dan memperkirakan model statistik yang bisa diinterpretasikan sesuai sampel data. Ada 4 langkah untuk melakukan metode Box-Jenkins ini. Yang pertama, kita identifikasi model, kemudian kita estimasikan parameternya, setelah itu periksa diagnostik, atau setelah udah periksa diagnostik, ketika lolos untuk pemeriksaan diagnostik ini, maka lanjut ke peramalan atau forecasting. Tapi ketika pemeriksaan diagnostiknya tidak lolos atau kurang tepat, kita harus balik lagi ke identifikasi model. Sepertinya ada model yang salah atau model yang keliru. Apa sih identifikasi model? Identifikasi model itu alat utama dalam identifikasi adalah fungsi autokorelasi atau FAK dan fungsi autokorelasi parsial atau FAKP dan korelasiogram yang dihasilkan yang hanyalah plot dari FAK dan FAKP terhadap panjang lag. Autokorelasi parsial adalah korelasi antara YT dan YT min K setelah menghilangkan pengaruh dari Y menengah. Peringatan dalam praktiknya, kita tidak mengamati teori FAK dan FAKP dan mengandalkan sampel dari persamaan FAK dan FAKP. Apa yang kita cari adalah kemiripan antara teori sampel dari FAK dan FAKP sehingga mereka dapat mengarahkan kita ke arah yang benar dalam membangun model ARIMA. Nah, ini merupakan proses FAK dan FAKP. Perhatikan bahwa proses FAK dan FAKP dari AR ordo P dan MA ordo Q memiliki pola yang berlawanan. Dalam kasus AR ordo P, AC menurun secara geometris, ya, atau eksponensial terhadap FAKP.
terputus setelah jumlah lat tertentu, sedangkan yang sebaliknya terjadi pada proses MA. Kemudian, estimasi model ARIMA. Pada tahap ini digunakan algoritma perhitungan untuk mendapatkan koefisien yang paling sesuai dengan model ARIMA yang dipilih. Kemudian pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, apabila residualnya white noise, maka model dikatakan layak. Dan apabila residualnya tidak white noise, maka model dikatakan tidak layak. Cara untuk melihat white noise dapat diuji melalui koligraf FAK dan FAKP dari residual. Bila FAK dan FAKP tidak signifikan, ini mengindikasikan residual white noise, artinya model sudah cocok. Nah, kemudian ketika sudah cocok, yang keempat kita lakukan forecasting. Forecasting itu merupakan peramalan penjabaran dari persamaan berdasarkan koefisien yang sudah kita peroleh, sehingga dapat menentukan kondisi di masa yang akan datang. Nah, kemudian aspek selanjutnya dari metodologi Book-Jenkins. Di sini kami itu hanya menganalisis suatu rentang waktu saja, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Untuk metodologi Book-Jenkins dapat diperluas menjadi runtun waktu, menjadi 2 runtun waktu atau lebih. Nah, ketika kita ingin mencari atau 2 runtun waktu yang berbeda, kita saat ini masih belum bisa melakukan dengan cara metode Book-Jenkins. Namun, tidak ada yang tidak mungkin dan kita bisa melakukan dengan metode Book-Jenkins, dan itu akan dibahas di dalam materi autoregresi vektor atau VAR. Nah, segitu pemaparan untuk metode atau model autoregresif dan ARIMA. Jadi intinya dalam materi ini adalah bagaimana kita mengetahui atau kita ingin mengetahui model AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Terus kemudian metode apa yang dilakukan untuk peramalan di dalam runtun waktu. Model AR tadi dengan model AR itu menggunakan nilai Y bergantung pada nilai yang bergantung pada T. Kemudian MA dengan kita melihat nilai rata-ratanya yang bergerak. Kemudian ARMA itu adalah suatu gabungan dari model AR dan MA. Dan ARIMA itu adalah suatu model gabungan dari AR dan MA, namun ketika datanya tidak stasioner, maka ada integrated atau ada perubahan atau transformasi differencing untuk merubah data itu menjadi stasioner. Ketika data itu sudah diubah menjadi stasioner, kita bisa menghitung apa modelnya, bagaimana modelnya. Kemudian setelah kita dapat modelnya, kita bisa berikan lagi ke model yang awal yang sebelum di differencing atau sebelum di integrated. Yaitu kita tidak di sini kita tidak membahas apa itu rumus FAK dan FAKP karena mungkin bakal dibahas di mata kuliah metode dan waktu apabila kita mengenai mata kuliah itu. Jadi di sini kita hanya pengenalan apa itu disebut, apa itu model AR, apa itu model MA, ARMA, dan ARIMA. Dan setelah kita mengetahui apa itu model AR, MA, dan ARIMA atau A dan ARMA pun, kita tahu apa itu metode Book-Jenkins. Book-Jenkins itu adalah metode untuk meramalkan suatu hal yang ingin diramalkan di masa yang akan datang, di periode yang akan datang dengan model yang telah kita dapat. Gitu. Kenapa di sini lebih tekankan kepada ARIMA? Karena tidak dalam kehidupan sehari-hari lebih sering kita mendapatkan data yang tidak stasioner ketimbang data yang stasioner. Maka dari itu harus butuh ada integrated differencing atau yang transformasi menjadi data menjadi stasioner. Gitu. Tadi sudah dijelaskan ketika datanya tidak stasioner,
itu ketika fluktuasi datanya itu turun terlalu tajam atau naik meningkat secara tajam. Nanti bisa dijelaskan lagi di contoh kasus.